Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter menutup tahun 2025 dengan kemenangan yang berbobot emas. Di Bergamo, dalam laga yang ketat dan penuh kesabaran, Nerazzurri menaklukkan Atalanta dan merebut kembali puncak klasemen Serie A. Bukan kemenangan yang spektakuler, tetapi kemenangan yang cerdas. Sejak awal laga, Inter langsung menguasai bola. Tempo memang tidak tinggi, permainan tidak agresif, namun pasukan Christian Cifu tampil rapi dan terorganisir. Atalanta memilih menunggu. Palladino menahan timnya terlalu dalam, berharap pada satu momen serangan balik. Babak pertama berlalu tanpa banyak resiko. Babak kedua pun berjalan dengan pola yang sama. Inter menyerang, Atalanta bertahan. Namun, seperti yang sering terjadi dalam pertandingan besar, detail kecil menentukan segalanya. Dan disinilah tangan Cifu berbicara. Marcus Thuram kelelahan. Masuklah Sebastiano Esposito. Sentuhan pertamanya langsung berdampak. Bola bergerak cepat. Jim City gagal mengantisipasi. Dan Lautaro Martinez sekali lagi hadir di tempat yang tepat. Gol. Gol kelima Lautaro dalam 4 pertandingan terakhir. Sebuah gol yang mengubah segalanya. Atalanta dipaksa keluar dari cangkangnya. Palladino memasukkan Samardzich, menumpuk pemain menyerang. Respons Inter, bukan panik, tetapi kontrol. Cifu menarik Lautaro, memasukkan Diouf dan membentuk tembok 5-4-1-1. Tujuannya jelas, menutup ruang, menguras waktu, dan mengunci kemenangan. Atalanta sempat mendapat satu peluang emas. Bola dari De Ketelaere, kesalahan kecil Bisek. Samardzich berhadapan dengan Sommer, gagal. Dan disitulah segalanya berakhir. Inter tidak hanya menang karena kualitas pemain, tetapi karena mengarahkan momen krusial ke pihak mereka. Bukan kemenangan paling indah, tapi mungkin yang paling dewasa. Inter pulang dari Bergamo dengan 3 poin, dengan puncak klasemen dan dengan satu pesan kuat. Nerazzurri tahu bagaimana cara menang. Inter menang, Inter matang. Namun, Inter juga bermain berbahaya. Di Bergamo, Nerazzurri menaklukkan Atalanta 1-0 dan membawa pulang 3 poin super penting untuk menjaga posisi puncak klasemen Serie A. Menang di markas Atalanta di bawah tekanan seperti ini bukan hal yang mudah, dan Inter berhasil melakukannya. Pasukan Christian Cifu tampil dewasa, mengontrol permainan, tenang dalam penguasaan bola, dan hampir tidak pernah memberi Atalanta tembakan tepat sasaran sepanjang laga. Gol penentunya, seperti biasa, Lautaro Martinez. Namun justru disinilah pertanyaannya muncul. Jika Inter begitu dominan, jika Atalanta begitu tumpul, mengapa skor hanya 1-0? Mengapa Inter tidak membunuh pertandingan lebih cepat? Mengapa harus menunggu hingga menit-menit akhir dan membiarkan diri mereka menderita? Setelah unggul, Inter kembali memilih pola yang sama seperti saat melawan Genoa. Formasi 5-4-1-1, bertahan total, menumpuk pemain di belakang. Strategi ini berhasil untuk sementara. Di Bergamo, Samardzich nyaris mencetak gol penyama di menit ke-90. Di Marassi, Genoa juga sempat memberi tekanan serupa. Dan disinilah letak bahayanya. Bertahan total memang efektif, tetapi sangat beresiko. Cepat atau lambat, gol penyeimbang itu bisa saja datang. Atalanta malam itu memang pucat. Tanpa Lookman, mereka jauh dari versi paling berbahaya. Namun jangan lupa, ini tetap Atalanta. Tim yang di era Gasperini mampu menyerang siapapun. Kini kekalahan ini menjadi kekalahan ke-7 beruntun Atalanta dari Inter di Serie A. Bukan lagi tabu, mungkin sudah mendekati kutukan. Inter pantas menang, tidak ada perdebatan soal itu.
Tetapi jika ingin melangkah lebih jauh, jika ingin benar-benar mengamankan gelar, Inter harus belajar mengakhiri pertandingan lebih cepat. Bukan hanya bertahan sampai peluit akhir. Karena kedewasaan bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal keberanian untuk menutup laga. Luis Henrique akhirnya angkat bicara. Setelah tampil solid dalam kemenangan Inter 1-0 atas Atalanta, winger Brazil itu mengungkap alasan dibalik proses adaptasinya yang tidak instan di San Siro. Berbicara kepada Sky Sport usai laga di Bergamo, Luis Henrique menegaskan satu hal. Kemenangan ini sangat berarti bagi Inter. Ini berarti banyak, katanya. Kami bekerja sangat keras untuk sampai di titik ini, dan kami sangat senang. Namun kemenangan ini juga menjadi simbol lain. Bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga proses adaptasi seorang pemain yang perlahan mulai menemukan tempatnya di Nerazzurri. Luis Henrique mengakui waktu bermain dan dukungan rekan setim menjadi faktor kunci yang membantunya berkembang. Saya pikir waktu bermain dan rekan setim saya sangat membantu, ujar pemain Brazil itu. Kepercayaan, kontinuitas, dan repetisi menjadi fondasi utama bagi Henrique untuk memahami peran dan tuntutan di Inter. Dan tuntutan itu sangat tinggi. Ketika ditanya soal ekspektasi sejak bergabung dengan Inter, jawabannya tegas dan tanpa basa-basi. Levelnya sangat tinggi, kata Henrique. Kita selalu harus menargetkan yang terbaik. Kami adalah Inter. Kalimat itu menjelaskan banyak hal. Bukan soal kualitas semata, tetapi soal mentalitas klub besar yang tidak memberi ruang untuk adaptasi setengah-setengah. Henrique juga menyebut momen tersulit sejauh ini. Kekalahan melawan Bolonya, yang terbaik selalu pertandingan selanjutnya. Sebuah kalimat sederhana tetapi mencerminkan ambisi dan karakter ruang ganti Inter. Akhirnya, ia menutup dengan kejujuran penuh. Kesulitan saya datang dari level Inter yang sangat tinggi, jelasnya. Dan karena saya butuh waktu untuk menyesuaikan dengan dinamika permainan tim. Penampilannya melawan Atalanta menunjukkan satu hal yang jelas. Proses itu sedang berjalan. Dan jika konsistensi ini berlanjut, Inter mungkin akhirnya mendapatkan opsi sayap kanan yang mereka tunggu-tunggu. Lautaro Martinez kembali melakukannya, dan kali ini bukan sekedar gol biasa. El Toro resmi memimpin daftar pencetak gol terbanyak Serie A 2025. Gol terbarunya ke gawang Atalanta bukan hanya memastikan kemenangan Inter di Bergamo, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai striker paling tajam di Italia tahun ini. Dalam laga terakhir di kalender tahun, Kapten Nerazzurri kembali jadi pembeda. 1 sentuhan, 1 peluang, dan 3 poin untuk Inter asuhan Christian Cifu. Menurut data Opta, Lautaro Martinez kini telah mencetak 15 gol di Serie A 2025. Tidak ada pemain lain yang lebih produktif. Hanya Riccardo Orsolini yang mampu menyamai catatan tersebut. Namun bukan cuma soal jumlah gol. Lautaro juga kembali mencetak gol dalam 4 pertandingan liga beruntun. Sebuah pencapaian yang terakhir kali ia lakukan 4 tahun lalu, tepatnya Desember 2021, saat ia mencetak gol dalam 5 laga Serie A beruntun terakhir. Statistik ini menegaskan satu hal penting. Lautaro kembali ke mode mematikan. Di saat Inter membutuhkan kepemimpinan, ia menjawab dengan gol. Di saat tekanan meningkat, El Toro justru semakin tajam. Dan fakta lainnya tak kalah mencolok. Inter adalah tim yang paling produktif di Serie A 2025. Dan di puncak mesin gol itu ada satu nama, Lautaro Martinez, kapten, pemimpin, penentu. Jika performa ini terus berlanjut, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah Lautaro bisa mempertahankan konsistensi, melainkan siapa yang mampu menghentikannya.